Hey guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya di channel ini, tempat kita membahas buku-buku keren yang bisa mengubah cara kita memandang dunia dan mengelola keuangan. Kali ini kita akan menyelami dunia investasi emas melalui buku yang sangat menarik, Babak Baru Emas, Ilmu dan Kiat Menumbuhkan Kekayaan di Masa Sulit karya James Rickards. Buku ini bukan sekadar panduan investasi biasa, tapi lebih seperti peta rahasia untuk bertahan di tengah badai ekonomi global. Jadi, siapkan catatan kalian, karena ini akan jadi pembahasan yang sangat berharga. Sebelum kita menyelami isi bukunya, yuk kenalan dulu dengan si penulis. James Rickards bukanlah orang sembarangan dalam dunia keuangan. Beliau adalah seorang ekonom, pengacara, dan bankir investasi Amerika dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di Wall Street. Pernah menduduki posisi penting di Citibank dan perusahaan investasi besar lainnya. Yang bikin Rickards istimewa adalah, dia bukan cuma ahli teori, tapi juga pernah berkecimpung langsung dalam krisis keuangan besar. Dia bahkan pernah menjadi penasihat untuk komunitas intelijen Amerika Serikat tentang ancaman pasar modal. Jadi ketika dia bicara soal emas dan krisis keuangan, ini bukan omong kosong. Ini adalah hasil dari pengamatan dan pengalaman langsung di jantung sistem keuangan global. Oke, langsung ke intinya. Apa sih yang membuat buku ini begitu spesial? Rickards dalam buku ini menyampaikan satu pesan utama: emas adalah uang sejati dan merupakan benteng terakhir kekayaan kita di tengah sistem moneter global yang rapuh. Coba bayangkan, punya aset yang nilainya tetap bertahan sejak zaman Firaun hingga era digital sekarang. Itulah emas. Sementara ratusan mata uang kertas telah muncul dan menghilang sepanjang sejarah, emas tetap berdiri kokoh. Keren banget kan? Sekarang, mari kita bahas 10 poin utama yang disampaikan Rickards dalam bukunya. Ini poin krusial. Menurut Rickards, kita sering salah mengkategorikan emas sebagai investasi atau komoditas. Padahal emas adalah uang dalam bentuk paling murni. Kenapa emas jadi uang ideal? Karena punya 5 sifat sempurna. Pertama, emas itu langka, nggak bisa diproduksi massal seperti uang kertas. Kedua, tahan lama, karena emas nggak berkarat atau rusak. Ketiga, dapat dibagi, jadi bisa dijadikan koin kecil atau batangan besar. Keempat, seragam, emas di Indonesia sama aja dengan emas di Amerika. Dan terakhir, portable, nilainya tinggi dalam ukuran kecil. Jadi ya, 5 alasan ini bikin emas jadi pilihan yang keren banget sebagai uang. Think about it, kalau besok semua sistem elektronik down, apa yang akan tetap bernilai kredit kita? Bitcoin, uang di bank? No pay. Tapi emas fisik di tangan kita? Absolutely yes. Jadi emas itu tetap punya nilai walau teknologi gagal. Rickards menjelaskan bahwa emas fisik adalah bentuk asuransi terbaik untuk kekayaan kita. Coba bayangkan kalau inflasi naik gila-gilaan, emas melindungi. Deflasi bikin ekonomi lesu. Emas tetap bernilai. Bank gagal dan tutup, emas di brankas kita tetap aman. Jadi apapun yang terjadi, emas selalu bisa diandalkan deh. Ini seperti memiliki life jacket di kapal yang mungkin tenggelam. Kita berharap tidak perlu menggunakannya, tapi akan sangat bersyukur memilikinya saat krisis benar-benar terjadi. Emas sudah membuktikan diri sebagai pelindung kekayaan selama ribuan tahun. Bahkan saat perang dunia atau revolusi, orang dengan emas bisa membeli keselamatan dan kehidupan baru. Ini bagian yang bikin kaget. Rickards mengungkap bahwa harga emas sering dimanipulasi oleh bank sentral dan lembaga keuangan besar. Why? Karena harga emas yang tinggi adalah alarm kebakaran bagi ekonomi. Jika emas naik tajam, ini sinyal bahwa mata uang kertas sedang dalam masalah besar. Bank sentral tak mau alarm ini berbunyi. Mereka melakukan manipulasi dengan berbagai cara penjualan emas fisik untuk tekan harga, short selling di pasar berjangka, dan menciptakan emas kertas seperti ETF atau futures yang tak didukung emas fisik penuh. Tapi Rickards yakin manipulasi ini tak akan bertahan selamanya. Saat pasar menyadari kelangkaan emas fisik yang sesungguhnya, harga akan melonjak drastis. Data historis tak terbantahkan.
Emas selalu menjadi juara saat ekonomi goyang. Contohnya selama Great Depression tahun 30-an emas naik, inflasi gila tahun 70-an emas melambung, dan krisis keuangan 2008 emas mencapai rekor baru. Emas punya korelasi terbalik dengan kepercayaan pada sistem. Saat kepercayaan pada bank, pemerintah, dan mata uang turun, nilai emas naik. Dan tahukah kalian, permintaan emas global terus meningkat, terutama dari negara-negara seperti China dan India yang secara kultural sudah mempercayai emas selama ribuan tahun. Oke, ini bagian yang mungkin terdengar seperti film sci-fi, tapi Rickards memberi argumen kuat. Menurut dia, sistem moneter global berbasis mata uang fiat, itu loh, uang kertas tanpa backing, sedang sekarat. Kenapa? Karena, pertama, utang global yang mencapai level tak terbayarkan. Lalu, bank sentral yang terus mencetak uang tanpa henti. Ditambah lagi, perang mata uang antar negara besar dan ketegangan geopolitik yang terus meningkat. Rickards mencatat bahwa sistem moneter dunia cenderung kolaps setiap 30-40 tahun. Sistem Bretton Woods runtuh tahun 1971. Artinya, kita sudah overtime untuk krisis berikutnya. Saat sistem runtuh, Rickards yakin emas akan menjadi jangkar stabilitas baru. Di zaman digital ini, Rickards mengingatkan tentang ancaman siber terhadap kekayaan kita. Bayangkan serangan siber melumpuhkan sistem perbankan. ATM tidak berfungsi, online banking down, kartu kredit tak bisa digunakan. Mengerikan kan? Nah, emas fisik adalah satu-satunya bentuk kekayaan yang tidak bisa diretas. Emas tidak perlu listrik, internet, atau persetujuan bank untuk berfungsi sebagai nilai tukar. Rickards menyebut emas sebagai teknologi anti rapuh yang justru semakin kuat di tengah kekacauan. Berapa banyak emas yang harus kita miliki? Rickards memberikan rekomendasi konkret. Alokasikan minimal 10% dari portofolio investasi ke emas fisik. Untuk investor yang lebih agresif atau khawatir tentang krisis, bisa 15-20%. Tapi ingat, Rickards menekankan emas fisik, bukan emas kertas seperti ETF atau futures. Kenapa? Karena instrumen kertas ini rentan terhadap counterparty risk dan mungkin tidak didukung emas fisik 100%. Oke, jadi, cara praktisnya tuh seperti ini. Pertama, hitung dulu total aset investasi kamu, tapi jangan termasuk rumah tinggal ya. Setelah itu ambil 10% dari jumlah tersebut untuk dialokasikan ke emas. Terus, belinya nggak harus sekaligus kok, bisa secara bertahap dengan strategi cost averaging. Nah, ini nih prediksi Rickards yang paling mencolok dan, cukup kontroversial juga sih. Katanya, harga emas bisa aja tembus $10.000 per ons dalam beberapa tahun ke depan, bahkan sampai $50.000 dalam skenario yang ekstrem. Supaya ada gambaran, waktu buku ini ditulis tahun 2016, harga emas itu sekitar $1.200 per ons. Sekarang di bulan Mei 2025, harganya udah naik jadi sekitar $2.600 per ons. Jadi, memang sudah ada kenaikan yang signifikan. Tapi, belum sampai seperti yang diprediksi Rickards tadi. Jadi, bagaimana sih harga bisa naik begitu drastis? Nah, Rickards menjelaskan ada beberapa faktor penting. Pertama, kalau emas kembali jadi backing resmi mata uang, itu bisa banget mendorong harga naik. Kedua, kalau permintaan global makin tinggi sementara pasokan tetap terbatas, harga pasti terdorong naik juga. Dan ketiga, kalau kepercayaan pada mata uang fiat runtuh, orang-orang bakal lari ke emas. Meskipun angka $10.000 terdengar fantastis, Rickards mengingatkan kita, kenaikan seperti ini tuh pernah terjadi di masa lalu loh. Rickards juga mengungkap tren yang cukup mengkhawatirkan. Pemerintah di seluruh dunia sekarang sedang memerangi uang tunai. Mereka mendorong pembayaran digital, membatasi transaksi tunai, bahkan menghapus pecahan besar. Tujuannya apa sih? Menurut Rickards, ada agenda kontrol di baliknya, menerapkan suku bunga negatif. Jadi kamu harus bayar untuk simpan uang di bank, meningkatkan pengawasan atas transaksi keuangan pribadi, dan memudahkan bail-in, yaitu menggunakan uang nasabah untuk menyelamatkan bank. Wah, serem juga ya.
Dalam dunia tanpa uang tunai, privasi finansial kita tuh bisa hilang dan kebebasan ekonomi jadi terbatas banget. Nah, emas menawarkan jalan keluar. Aset yang bisa kamu pegang secara fisik, digunakan secara pribadi, dan berada di luar sistem perbankan digital. Jadi, emas bisa banget jadi perlindungan di tengah perubahan zaman seperti sekarang. Akhirnya, Ricards memberikan panduan praktis untuk membeli emas. Pertama-tama, pilih dealer emas yang terpercaya dengan rekam jejak yang baik. Kemudian, fokus pada koin emas yang populer seperti American Eagle atau Canadian Maple Leaf. Jangan lupa untuk memverifikasi kemurnian dan berat emas yang akan dibeli. Dan yang terakhir, simpan bukti pembelian, ya. Untuk penyimpanan emas, ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan. Misalnya, brankas berkualitas di rumah, tapi ini hanya untuk jumlah yang terbatas saja. Pilihan lain adalah safe deposit box di bank. Tapi ingat, ini masih dalam sistem perbankan. Ada juga fasilitas penyimpanan emas pihak ketiga atau vault yang sudah terasuransi. Sebaiknya juga diversifikasi lokasi penyimpanan. Jangan taruh semua emas di satu tempat. Ricards juga menyarankan agar kita tidak membicarakan kepemilikan emas kita. Katanya, emas yang paling aman adalah emas yang keberadaannya tidak diketahui. Ricards juga membongkar beberapa mitos yang sering digunakan untuk menyerang emas. Mitos pertama, katanya, adalah bahwa emas adalah relik barbar. Faktanya, frasa ini sering banget disalahartikan. Keynes sebenarnya mengkritik standar emas, bukan emasnya sendiri. Jadi emas tetap relevan kok, bahkan di era digital seperti sekarang. Mitos kedua, katanya tidak cukup emas untuk mendukung ekonomi global. Faktanya, sebenarnya ada cukup emas jika harganya disesuaikan dengan benar. Jadi ini soal harga bukan jumlah ya. Mitos ketiga, emas tidak menghasilkan bunga. Nah, faktanya memang benar, tapi itu karena emas adalah uang, bukan investasi. Uang sejati itu nggak perlu menghasilkan bunga untuk mempertahankan nilainya. Mitos keempat, emas menyebabkan depresi besar. Faktanya, yang menyebabkan depresi itu adalah kebijakan moneter yang buruk, bukan emas itu sendiri. So, apa yang bisa kita ambil dari buku Ricards ini? Terlepas dari apakah prediksi ekstremnya terjadi atau tidak, emas tetap membuktikan diri sebagai pelindung kekayaan yang handal. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, inflasi yang meningkat, dan risiko siber yang nyata, memiliki sebagian aset dalam bentuk emas fisik, tampaknya kebijaksanaan kuno yang tetap relevan di zaman modern. Buku Ricards mengajak kita berpikir kritis tentang sistem keuangan yang kita anggap given. Uang kertas yang kita gunakan sehari-hari sebenarnya adalah eksperimen yang relatif baru dalam sejarah manusia. Eksperimen yang belum terbukti bertahan lama. Apakah ini berarti kita harus menjual semua aset dan membeli emas? Tentu tidak. Tapi mungkin bijaksana untuk mempertimbangkan emas sebagai bagian dari strategi diversifikasi kita. Nah, itu dia rangkuman dari buku Babak Baru Emas karya James Ricards. Semoga pembahasan ini memberi kalian perspektif baru tentang emas dan perannya dalam portfolio kita. Ingat, tujuan video ini bukan memberi advice investasi, tapi membagikan ide-ide menarik dari buku ini. Selalu lakukan riset sendiri dan konsultasikan dengan ahli keuangan sebelum membuat keputusan investasi besar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin tertarik. Kalau ada buku yang ingin kalian bahas di video berikutnya, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep learning and stay golden. Bye!